Jadi ini hanya tadi saya disampaikan kan, untuk manajemen massa, untuk mengukur animo, dan mencari tempat bagi yang pengen punya tempat di dalam. Tolong semuanya yang nomor 3, teman-temannya, saudara-saudaranya yang gak milih nomor 3, harus diperlakukan dengan baik, setuju ya? Kami rindu bahasanya Anda ini biar beda pilihan, tidak musuhan, tidak berantem. Kan itu, kita sudah lama ribut kan? Kampret sama cebong, tahu? Di mana dia? Masya Allah. Ada orang ribut dengan hal-hal semacam itu. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya. Sudah selesai. Bisa merehente bareng. Yang dibawa berantem gak selesai. Keluarga gak tegur sapa. Tapi kita pengen bahasanya pemilu ini adalah indah. Anda harus jadi orang cerdas. Jangan mau diadu domba, diajak bermusuhan. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presiden A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi apa jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terus. Ketika ada satu kalimat yang keluar dari mulut orang yang penuh keimanan, maka kewajiban kita adalah untuk terus belajar berhusnudzon. Angel loh husnudzon. Apa meneh situasi-situasi ngeten iki. Jadi kalau kita ngomong pemilu damai adalah kemampuan kita untuk berhusnudzon bahwa semua calon-calon yang ada, entah itu kosong berapapun, harus kita yakini bahwa mereka adalah orang yang sedang berkompetisi untuk membangun Indonesia yang lebih baik, membangun Indonesia yang lebih maju, membangun Indonesia yang lebih berjaya, berdaya, dan lain sebagainya. Suami sama istri bisa saja beda pilihan dulu ya. Oh ini kantornya beda, ini kantor sana beda pilihan, gak ada masalah, tetap indah mesra. Akhir pemilihan nanti langsung ke dokter positif kembar 3. Jangan bikin ribut masalah. Sebab gara-gara beda ini grup WA ada satu yang masya Allah itu juga nggak enak hati di masjid. Dan dia paling vokal, dia paling begini, sudah nggak enak masjid. Maka ambil rambu-rambu ini, insya Allah di masjid ini indah, di WhatsApp Anda indah, rumah tangga Anda indah, sederhana. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Biar aja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran gersing dadi aku royal. Wah, anut pangeran kok kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Saya capek, saya ngelihat permusuhan luar biasa. Sudah, kita jangan bermusuhan, hamba Allah, kita perlu indah. Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Tim sukses, Anda harus berani ngomong gitu. Makanya biarpun katanya mendukung orang, memang calonmu itu bukan malaikat ya. Sebab ini adab, akhlak jadi Nabi. Nabi pernah melarang, hei anak muda, jangan kau caci ibumu loh ya. Jangan kau caci ibumu. Kan nggak masuk akal ya Rasulullah, bagaimana seorang anak mencaci ibunya? Oh ada, kau caci ibunya orang, maka orang itu akan membalas mencaci ibumu. Anda mencaci calon orang lain, dia akan mencari calon Anda dan akan dicaci. Anda berarti mencaci calon Anda sendiri.
Tidak beradab Anda itu. Kenapa caci maki? Memang calonmu malaikat. Saya juga tidak tertarik dengan sebagian. Ada kita masuk ke grup-grup, saya tidak balas. Sudah mulai caci maki gaya malaikat. Kayaknya calonnya malaikat. Sudah mencaci yang lainnya habis-habisan. Semuanya caci maki. Coba dia. Mana adabmu? Mana akhlakmu? Hai hamba Allah. Kita perlu belajar adab akhlak. Jika masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk.